Jadi seseorang itu menyatakan dirinya rakyat apabila dia bersumpah bahwa saya akan mati di sini. Bukan saya lahir di sana atau bukan saya lahir di sini. Seorang rakyat adalah seseorang yang sudah mendapatkan wahyu, sudah mendapatkan petunjuk, firasat, sudah mendapatkan dawuh bahwa dia harus berakhir pada satu tempat yang sangat spesifik. Dan karena kematian itu sudah merupakan ketetapan, sudah merupakan sebuah kepastian, maka kehidupan dapat disusun, dapat dikelola didasarkan pada bagaimana manusia itu mati. Selamat sore dan selamat malam untuk kawan-kawan Jurnal Hendra di Indonesia Timur ya. Indonesia Tengah pasti masih sore-sore, Indonesia Barat masih sore-sore. Kalau pemirsa Jurnal Hendra di negara bagian Barat pasti masih pagi. Lucu ya bahwa ternyata kehidupan itu, waktu itu begitu lupa. Kita bisa melihat bahwa waktu itu yang disebut berjalannya waktu itu relatif. Artinya di Indonesia Timur waktu sudah lebih lampau. Sementara di bagian barat waktu masih dini. Jadi pengertian waktu bagi manusia itu sesungguhnya sangat terikat dengan bumi. Jadi waktu di bumi itu tidak sama dengan waktu di planet Mars. Waktu di bumi tidak sama dengan waktu di planet Venus. Waktu di bumi tidak sama di planet Jupiter dan seterusnya dan seterusnya. Waktu adalah sesuatu yang sangat relatif. Tetapi kematian tidak relatif. Apa yang disebut kematian itu adalah satu hal yang dramatis, satu hal yang luar biasa, satu keindahan yang luar biasa, sekaligus sebuah tragedi yang luar biasa kita rasakan nanti. Mungkin juga ada kawan-kawan kita yang sudah wafat, mereka sudah dahulu merasakan sebuah drama yang hebat. Dan kita juga bisa berasumsi bahwa kematian itu belum tentu orang yang lahir kemudian matinya belakangan, itu juga belum. Anyway, dalam tantra upaya untuk mengelola kematian itu menjadi penting. Manajemen kematian dalam tantra adalah satu hal yang sangat dipelajari dalam tantra. Manusia boleh hidup dan manusia boleh mati dengan tujuan yang jelas. Jadi manusia hidup untuk saling mengisi, kemudian manusia itu mati seperti kita sebut dalam episode kemarin dalam tantra. Kematian adalah salah satu kesempatan bagi kita untuk bisa melebur bersama semesta, untuk bisa menyatu bersama Tuhan yang Maha Esa. Bukan menjadi Tuhan, tapi kita bersatu secara utuh, tidak terpisahkan dari, kalau saya boleh katakan, Sang Pencipta dan Sang Pelebur sekaligus. Jadi manajemen kematian ini juga dikenal pada sejarah. Mungkin ada kisah-kisah tentang Rakai. Ini mungkin teman-teman yang suka dengan sejarah Majapahit, sejarah Mataram, senang dengan kata Rakai. Bisa jadi pengertian Rakai adalah karena sumpahnya. Jadi seseorang itu menyatakan dirinya Rakai apabila dia bersumpah bahwa saya akan mati di sini. Bukan saya lahir di sana atau bukan saya lahir di sini. Seorang rakyat adalah seseorang yang sudah mendapatkan wahyu, sudah mendapatkan petunjuk, firasat, sudah mendapatkan dawuh bahwa dia harus berakhir pada satu tempat yang sangat spesifik. Dan karena kematian itu sudah merupakan ketetapan, sudah merupakan sebuah kepastian, maka kehidupan dapat disusun, dapat dikelola didasarkan pada bagaimana manusia itu mati. Sehingga pencapaian ketika ada wahyu, ada firasat bahwa saya akan mati di sini, bukan menakutkan, tapi justru memberikan dorongan, memberikan motivasi bagi orang itu atau bagi sang rakyat untuk memulai pekerjaan besar, untuk memulai karya-karya besar, untuk mengisi waktu yang tersisa ini ya. Ini hebatnya, orang yang sudah mendapatkan wahyu keprabon, wahyu untuk kembali bersatu kepada semesta, dia akan mendapatkan kesadaran yang luar biasa bahwa tidak ada satu titik dalam hidupnya yang sia-sia. Tidak ada satu hal pun yang terbuang begitu saja. Tidak ada cinta yang tidak dinikmati. Tidak ada benci yang tidak dinikmati. Jadi ketika orang tahu, orang menetapkan dirinya dia harus mati. Contohnya, saya ingin wafat di kampung saya, di wilayah ini. Nanti kalau saya wafat, tolong begini, dan begitu. Nah inilah janji para rakyat. Sehingga tinggalan di mana para rakyat itu sempat
hidup itu pasti memberikan tinggalan-tinggalan istimewa di mana dia menghabiskan sisa hidupnya. Kalau hampir dalam semua agama tentu semua orang sangat ingin serta berbagi dengan kaum lemah, kaum yang duafa, kaum cacat, kaum terbelakang, manusia terpinggirkan, orang-orang yang tidak sukses dalam hidupnya. Dorongan-dorongan itu semakin kuat jika kita menetapkan diri kita sebagai rakyat. Aku akan mati di sini, maka aku harus berbuat sesuatu yang memastikan bahwa pada saat terakhir nanti aku akan mendapatkan maha karunia, yaitu bukti itu tadi, bahwa pribadi yang ada, apa yang ada hari ini, kesadaran yang ada hari ini tidak sia-sia. Apa yang ditempuh sepanjang hidup juga tidak sia-sia. Meskipun kesadaran itu hanya ada sekitar beberapa detik sebelum kematian, that's enough. Apabila kita memiliki rasa begitu intens dengan bagaimana kita ingin terbebas dari kelahiran dan kematian, walaupun katakan itu 10 menit sebelum kematian, that's awesome. Itu hal yang luar biasa. Apalagi jika kita punya waktu, saya misalnya, usia saya sekarang sekitar 50 sekian, saya bisa menetapkan hal-hal tertentu agar apa yang saya lakukan itu bisa berharga bagi banyak orang. Tapi tantangannya di sana tantangan, bahwa untuk menjadi seorang rakai tentu saja harus dikaruniai oleh kesaktian. Dia harus dikaruniai oleh Sorwaya dan Maha Karunia. Dia harus punya aura Sorwaya, Maha Sorwaya, Bodhi Sorwaya. Bayangin, sudah Maha Sorwaya, Bodhi Sorwaya. Dia begitu-betul bersinar, artinya ide-ide yang ada dalam pikiran itu betul-betul tercerahkan dan tersinarkan dan mengeluarkan aura yang luar biasa. Dan karunia, apa yang dia sentuh, apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia apalah gitu, itu semua adalah sebuah karunia. Semua orang bisa merasakan karunia-karunia yang luar biasa itu. Persoalannya adalah bagaimana setiap kita bisa mencapai dua mantra yang luar biasa itu, Sorwaya, Maha Sorwaya, Bodhi Sorwaya, Karunia, Maha Karunia, sehingga kita dapat mengarungi sisa hidup apapun ceritanya dengan sebuah capaian yang jelas, dengan parameter yang jelas, dengan indikator yang jelas. Oke, sebentar tadi saya menggunakan mantra dari Pan ini. Ini sebagai satu gambaran untuk mempermudah kawan-kawan untuk mengelola dirinya. Dan ke depan saya sendiri mengajak kawan-kawan untuk mulai mencoba untuk mengelola kematian, atau kita mulai melakukan manajemen kematian. Sehingga apa yang tersisa pada kita dari hari ini ke depan itu memiliki arti dan memiliki nilai yang kita berharap kita terbebas dari senang dan susah. Kita terbebas dari suka atau tidak suka, kita terbebas dari jeratan drama kolosal, jeratan alam yang membuat kita berilusi seolah-olah ini adalah segalanya, padahal yang segalanya itu adalah sederhana bahwa setelah Tuhan ada after God, bahwa setelah drama ada after drama. Mari bersama-sama kita bisa mulai mengelola kematian, dan masing-masing kita bisa mulai menggunakan gelar rakai di depan nama kita. Entah rakai Hendra, entah rakai Agus, entah rakai Wahyu, entah rakai apa, tapi rakai itu menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan petunjuk dan wahyu untuk bijak, untuk mengarungi kehidupan untuk kedua kalinya dengan kesadaran. Kira-kira demikian. Salam rahayu, damai bersama kita semua. Salam jumpa lagi di Genggam Hendra episode berikutnya.